Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kutipan untuk hari ini. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Ini berdasarkan oleh Arthur Auf der Heide. Jadi, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar di 32 orang murid. Bukanlah berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah pula berarti bahwa guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi juga bukanlah berarti bahwa guru harus memberikan tugas yang berbeda kepada setiap anak. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran dalam sekaligus. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah juga bahwa berarti guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Yang perlu diperhatikan bahwa untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan belajar murid, tidak selalu harus melibatkan sebuah kegiatan yang rumit. Guru yang perhatikan dengan seksama hasil penilaian formatif, perilaku murid, refleksi murid, dan terbiasa mendengarkan dengan baik murid-muridnya, biasanya akan lebih mudah mengetahui kebutuhan belajar murid-muridnya. Membuat catatan tentang profil murid juga akan sangat membantu guru menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan murid-muridnya. Guru bukanlah malaikat bersayap atau Superman yang bisa ke sana kemari untuk berada di tempat yang berbeda-beda dalam satu waktu dan memecahkan semua permasalahan. Pembelajaran berefleksi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. 1. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi secara jelas. Tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras. Manajemen kelas yang efektif. Penilaian berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid harus diperhatikan paling tidak berdasarkan 3 aspek. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Profil belajar murid. 3. Minat murid. Kesiapan belajar murid.
adalah kepastian murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memastikan bahwa semua. 2. Minat murid atau interest. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terhadap kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Di sini ada dua kolom ya. Fokus pada minat berdasarkan Tom Sloan 2001-56. Itu area minat kegemaran dan juga ada modul ekspresi. Berikutnya, minat dibedakan dalam dua perspektif, yaitu minat situasional, di mana merupakan keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Yang kedua, minat individu adalah sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Minat situasional. Seorang anak bisa saja tertarik saat seorang gurunya berbicara tentang topik hewan, meskipun sebenarnya ia tidak punya atau ia tidak menyukai topik tentang hewan tersebut, karena gurunya berbicara dengan cara yang sangat menghibur, menarik, dan menggunakan berbagai alat bantu visual. Minat individual. Seorang anak yang memang memiliki minat terhadap hewan, maka ia akan tetap tertarik untuk belajar tentang hewan, meskipun mungkin saat itu guru yang mengajar sama sekali tidak membawakannya dengan cara yang menarik atau menghibur. Karena minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, maka memahami kedua perspektif tentang minat akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat membutuhkan murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jambatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka, dan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid. Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana murid sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Terkait dengan banyak faktor ini antaranya, preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, dan sebagainya. Pengaruh budaya, misalnya santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, dan sebagainya. Preferensi gaya belajar, misalnya visual, auditor, kinestik. Preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk, misalnya visual spesial, musikal, bodily, kinestik, interpersonal, verbal, linguistik, naturalis, logis, matematika. Murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya atau kesiapan belajar. Tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid. Tugas untuk memberikan
kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Berikutnya, kita langsung ke ya, sebentar. Sini ada beberapa referensi itu masih ada referensi. Nah ini, strategi mendiferensiasi pembelajaran itu ada 4, satu diferensi konten, diferensi proses, diferensi produk, dan diferensiasi lingkungan belajar dan sebagainya. Oke, baik. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid perlu membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan efisien, sesuai dengan nilai-nilai budaya yang positif. Demikian pembelajaran pada kali ini. Terima kasih kepada semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.